Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara mahasiswa program S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNAN. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan topik kuliah yang keempat, ya, dari handout saya yang keempat, yaitu mengenai gangguan kepribadian. Sebelumnya kita sudah berbicara soal kepribadian dan psikopatologi. Nah, jadi di sini kita coba dilihat handout mengenai gangguan kepribadian atau personality disorder, ya. Mari kita bahas kembali itu apa yang dimaksud sebagai suatu kepribadian. Ya, kepribadian itu secara umum digunakan untuk menggambarkan suatu corak perilaku yang ditunjukkan seseorang, dan juga dapat bagaimana seseorang itu menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadinya baik secara individu dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi merupakan reaksi yang datang dari individu itu sendiri, ya. Apa itu yang dimaksud dengan gangguan kepribadian? Jadi kalau sudah dengan kata gangguan, berarti sudah menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang-orang sekitarnya. Kalau masih dalam tahap ciri kepribadian, itu baru menggambarkan karakter seseorang. Jadi belum menimbulkan hambatan atau gangguan terhadap lingkungan. Tapi kalau sudah gangguan kepribadian, berarti sudah mengganggu terhadap lingkungan, mengakibat ketidaknyamanan terhadap lingkungan, ya. Jadi gangguan kepribadian itu merupakan suatu gangguan yang cukup berat, ya, suatu bagian dari gangguan jiwa yang cukup berat dan harus mendapat perhatian dan penata laksanaan yang serius. Dan gangguan kepribadian itu merupakan kecenderungan perilaku dari seseorang dan meliputi hampir semua bidang kepribadiannya, baik dia dalam keadaan sendiri atau pada waktu dia berada di dalam keramaian. Jadi kalau yang gangguan kepribadian itu bisa dilihat waktu dia lagi di dalam keluarga, bisa dilihat waktu dia dalam teman, atau mungkin dalam keadaan masyarakat yang lebih luas lagi, ya. Dan itu meliputi beberapa bidang kepribadian. Dan biasanya munculnya gangguan kepribadian ini akan lebih menyolok, akan lebih jelas apabila individu itu mengalami hambatan dalam lingkungan kehidupannya, atau ada hambatan dalam kehidupan sosialnya, ya. Atau dia mengalami suatu stresor yang cukup berat yang menyebabkan dia harus beradaptasi terhadap keadaan tersebut. Jadi secara garis besar gangguan kepribadian itu ada 3 hal pokoknya, kita bagi saja dalam 3 kelas, yaitu ada yang disebut sebagai klaster A, klaster B, dan klaster C, ya. Yang klaster A itu adalah disebut sebagai orangnya agak nyentrik dan kadang-kadang aneh dan suka menarik diri, ya, atau kurang bisa bersosialisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sebagai kelompok A adalah seperti kepribadian paranoid, kepribadian skizoid, ya, dan juga kepribadian skizotipal. Kemudian yang dimaksud dengan sebagai klaster B yaitu orang yang suka klaster B ini agak lebih suka mendramatisir, ya. Kalau dia dalam keadaan stres, dia akan lebih mendramatisir dalam bentuk somatisasi misalnya, atau ekspresi emosional yang sangat berlebihan. Dan biasanya orang yang klaster B ini orangnya sifatnya agak sensitif, atau kalau kita bilang bahasa awamnya orangnya agak mudah tersinggung. Dan kalau ada hal-hal atau dalam keadaan tekanan yang cukup berat, dia akan suka mendramatisir keadaan tersebut sehingga orang merasa belas kasihan sama dia, ya. Jadi yang termasuk kelompok B di sini adalah kepribadian antisosial, borderline, histrionik, dan narsisistik. Kemudian yang terakhir adalah klaster C. Klaster C itu orangnya agak suka cemas, agak penakut, ya, agak suka khawatir berlebihan dan memandang masa depan itu sebagai suatu hal yang menakutkan atau suram. Yang termasuk dalam kelompok C ini adalah gangguan kepribadian yang menghindar, ya, menghindar, atau mungkin obsesif kompulsif. Ya, nanti kita akan lihat satu-satu, dan juga atau yang tak tergolongan. Mari kita lihat sebagai apa sih sebetulnya penyebab daripada gangguan-gangguan kepribadian ini, ya. Gangguan kepribadian ini bisa faktor genetik, ya. Faktor genetik mengatakan bahwa sebagian besar kembar akan mempunyai gangguan kepribadian yang sama pada kembarannya, ya. Jadi ada sekitar penelitian pertama di Amerika dulu mengatakan ada sekitar 1.500 anak kembar, dan rata-rata yang kembar monozigot itu akan mempunyai risiko akan lebih tinggi untuk mengalami gangguan kepribadian. Kemudian klaster A itu lebih banyak nanti kecenderungan menjadi
selanjutnya faktor genetiknya, kalau orang memiliki kepribadian A itu menjadi skizofrenia selanjutnya. Kemudian kalau klaster B yaitu kepribadian antisosial, itu kadang-kadang orangnya lebih ke arah gangguan paranoid atau gangguan penyalahgunaan zat seperti peminum alkohol atau penyalahgunaan narkoba, nabza, sabu-sabu, ganja dan sebagainya. Sebaliknya kalau orang yang borderline, kepribadiannya yang kepribadian ambang, itu sering mengalami gangguan mood setelah masa dewasanya, ya, gangguan mood atau gangguan afektif atau gangguan depresi. Sedangkan kalau orang yang gangguan kepribadian histrionik, kalau yang histrionik itu lebih banyak nanti gangguan somatisasi. Jadi dia kalau hati pikirannya itu tidak nyaman, dia akan merefleksikan dalam bentuk keluhan fisik atau somatik, ya. Kemudian klaster C itu lebih banyak nanti lanjutnya menjadi gangguan ansietas atau gangguan cemas, ya. Kalau dilihat dari faktor biologik itu adalah ketidakseimbangan daripada beberapa hormon, ya. Kemudian juga katanya ada karena faktor rendahnya kadar platelet daripada monoamin oksidase. Dan kalau dilihat dari segi neurotransmitter atau zat aktif yang di dalam otak kita, itu adalah rendahnya atau berkurangnya kadar serotonin di dalam cairan celah sinap otak orang gangguan kepribadian tersebut. Nah, bagaimana kita lihat dari segi faktor psikoanalitik? Nah, faktor psikoanalitik kita bisa lihat bahwa itu gangguan kepribadian ini, kita ingat kembali kuliah sebelum ini, yaitu mengenai perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud. Gangguan kepribadian itu bisa muncul apabila terjadi fiksasi pada tiap-tiap fase perkembangannya, ya. Seperti dulu fiksasi pada waktu fase anal misalnya. Nah, orang itu akan sering mengalami gangguan ansietas. Kemudian juga kalau kita lihat daripada mekanisme pertahanan ego, pada orang-orang yang gangguan kepribadian ini, maka mekanisme pertahanan egonya lebih banyak yang tidak matang, ya, lebih banyak misalnya replacement, dependent, ya. Jadi mekanisme yang dipakai adalah mekanisme yang tidak matang. Lalu bagaimana pedoman diagnostik daripada gangguan kepribadian ini? Jadi pedoman diagnostik dan gangguan kepribadian bisa kita baca pada pedoman penggolongan diagnosa gangguan jiwa, yaitu kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan kerusakan atau penyakit otak organik. Jadi tidak ada kelainan fisik, ya, tidak ada kelainan pada otak pasien tersebut. Kemudian memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya disharmoni, ya, adanya disharmoni sikap dan perilaku yang cukup berat dan biasanya meliputi beberapa fungsi. Jadi baik perasaannya, baik perilaku, baik cara dia berpikir. Jadi mengikuti perilaku, pikiran, afektif, dan cara dia bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain. Jadi itu sudah mengganggu semua pola kehidupannya. Kemudian kriteria berikutnya adalah pola perilaku abnormal itu berlangsung lama, bukan sesaat. Jadi kalau sesaat mungkin orang yang dalam keadaan post-traumatic stress disorder bisa terjadi gangguan sedikit, goncangan kepribadiannya, tapi setelah dia lewat fase-fase stres, dia normal lagi. Tapi kalau pada orang yang gangguan kepribadian, hal ini berlangsung cukup lama dan tidak terbatas hanya pada lingkungan keluarga atau lingkungan orang lain, dan juga tidak merupakan bagian daripada gangguan jiwa. Nah, dalam hal ini perlu saya tekankan bahwa tidak merupakan bagian dari gangguan jiwa. Kadang-kadang kalau mahasiswa suka salah konsep itu. Misalnya orang yang kepribadian antisosial pada pasien skizofrenia dipikirnya itu kepribadian antisosial, padahal sebetulnya itu merupakan gejala daripada skizofrenianya. Jadi kalau gejala gangguan kepribadian ini harusnya muncul sebelum penyakit pada sebelum penyakit mentalnya gitu. Jadi kalau seandainya kita berhadapan dengan pasien yang sudah dalam keadaan psikotik misalnya, atau pasien yang dalam keadaan skizofrenia paranoid, nah ada gejala gangguan kepribadian dalam itu, tapi itu tidak disebut sebagai gangguan kepribadian, tapi itu sudah merupakan bagian daripada gejala skizofrenianya, ya. Jadi tidak merupakan bagian daripada gangguan jiwa tersebut. Kemudian perilaku abnormal tersebut bersifat pervasif, jadi memang dihayati betul oleh pasien tersebut. Memang dia dalami betul, sangat mendalam dalam diri dan pikiran pasien tersebut, dan menimbulkan maladaptif yang cukup jelas, ya. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakmampuan bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.
dan yang jelas terhadap berbagai keadaan kepribadian dan sosial yang luas. Jadi ada disharmoni lah, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan di tempat kerja, kalau mahasiswa mungkin dengan pekerjaannya, kuliahnya. Pokoknya hubungan yang disharmoni bukan hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tapi juga pada masyarakat yang cukup luas. Kemudian manifestasi dari segala gejala-gejala itu bisa bermacam-macam, ya. Manifestasi daripada gejalanya itu bisa muncul pada fase kanak, remaja, dan bisa juga berlanjut pada usia dewasa. Dan gangguan ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan, walaupun itu tidak selalu. Jadi akan lebih menonjol. Jadi maksudnya di sini gejala-gejalanya itu akan lebih menonjol apabila individu itu berada dalam tekanan psikososial yang cukup berat. Jadi ada stresor, ada tantangan, atau mungkin ada ketidakpuasan, ada hambatan dalam pekerjaan, ada kuliah, atau mungkin ada disharmoni dengan keluarga, maka gejalanya akan lebih jelas terlihat, gejala-gejala gangguan kepribadiannya. Ya, dan yang jelas kadang-kadang gangguan ini akan menyebabkan penderitaan pribadi. Jadi juga menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada individu, karena kadang-kadang dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik, tidak bisa bergaul dengan baik, dan menimbulkan hambatan dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya, atau mungkin dalam hubungan dalam keluarga, interaktif dalam keluarga, ya. Jadi itu juga menimbulkan penderitaan yang cukup berarti, dan terjadinya setelah akan lebih nyata apabila setelah dalam tahap lanjut. Nah, kadang-kadang kita harus mempertimbangkan, ya, untuk budaya yang berbeda mungkin penting untuk mengembangkan seperangkat kriteria khas yang berhubungan dengan norma sosial, peraturan, dan kewajiban di tempat tersebut. Jadi dalam hal ini mungkin perlu dipertimbangkan juga faktor kultural, faktor sosial di mana individu itu berada, ya. Kalau saudara ingin mengenal secara rinci, kalau kita bahas satu persatu mungkin tidak akan cukup waktu. Apa itu paranoid, skizoid, atau borderline, atau narcissistic, boleh dilihat di Kaplan, ya, untuk selanjutnya. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan untuk penata laksanaannya. Khusus untuk gangguan kepribadian ini, kita tidak harus langsung memberikan obat, ya, tidak ada langsung harus memberikan psikofarmaka atau farmakoterapi, tapi dimulai dulu dengan psikoterapi. Psikoterapi kita lakukan secara individu dan juga ditunjang dengan keluarga. Jadi kita juga harus memberikan pendidikan pada keluarga bagaimana menghadapi orang-orang dengan gangguan kepribadian ini. Jadi tidak mudah memang menghadapi keluarga atau memiliki anggota keluarga dengan gangguan kepribadian. Jadi harus diberikan psikoterapi pada individu, merubah cara dia berpikir, merubah cara dia berperilaku, dan yang terakhir ada juga kepada keluarga supaya bisa menunjang kesembuhannya. Kemudian setelah beberapa sesi dari seperti saya sampaikan tadi dulu, setelah beberapa sesi dari psikoterapi tidak berhasil, baru kita tambahkan dengan farmakoterapi. Jadi farmakoterapi adalah pilihan kedua. Ya, saya rasa itulah kuliah tambahan kita yang kedua untuk sesi kedua ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan chatting saya, kalau enggak ya kita sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.